So, karena di TikTok banyak banget, rame banget gitu ya, trik-trik ini, trik itu, trik ini adalah salah satu trik yang menurut pendapat gue sangat amat bekerja di atas kulit wajah gue. Kenapa dan apa? Oke, salah satunya adalah nyelupin foundation ke dalam air dingin, diaduk-aduk, dimana dia bisa bantu untuk buang semua kadar minyak atau sebagian kadar minyak yang ada di foundation tersebut. Oke teman-teman, dan hasilnya bener-bener flawless, mudah di blend, bener-bener ringan, bagus banget. Dia bikin si foundation menjadi konsistensi yang lebih cepat kering, tapi bukan jenis foundation yang tidak bisa di blend. Jadi dia cepat ngeset, tapi pas di blend tuh langsung kayak skin like, pokoknya bagus banget. Dan gue bakalan coba menggunakan foundation yang menurut pendapat gue bagus banget di atas kulit wajah tanpa menggunakan kedua trik ini ya teman-teman. Oke, sebentar gue ambil dulu foundationnya. Gue bakalan pakai produk dari Too Faced ini yang Born This Way Undetectable Medium to Full Coverage Foundation Oil Free. Oke, ini warna yang gue pakai light beige seperti ini teman-teman. Tuh, ini tutupnya lengkap sih seperti ini produknya. Gue bakalan kocok-kocok dulu, kemudian gue bakalan kesiniin ya, kurang lebih 2 pompa teman-teman. Tuh 2, oke. Kemudian kalau di dalam trik videonya itu ambil batang kuas, oke. Tapi gue nggak mau pakai karena gue nggak yakin ini bersih ya. Jadi gue ambil spatula. Setelah gue ambil spatula, gue lakukan hal yang sama. Gue aduk-aduk gini teman-teman. Gue aduk-aduk ya, terus ambil produknya. Tapi honestly kalau pakai spatula itu produknya kagak keambil. Dan seperti gue bisa lihat di sini, dan mudah-mudahan sih kalian bisa lihat ya, coba ya sebentar nih. Ini gue coba pakai handphone aja, bisa kelihatan nggak ya? Ada minyaknya itu kayak langsung kelepas gitu, walaupun tadi dibilang kan si foundation ini oil free ya, tetap aja ada oilnya, bukan berarti yang zero oil ya teman-teman. Nah itu adalah salah satu alasan menurut pendapat gue, dia bikin tampilan di wajah tuh ringan ya, terus udah gitu gampang banget di blend, nggak lebay, walaupun dipakai tipis tuh tetap bagus ya teman-teman. Oke, sekarang gue mau pakein di atas wajah gue. Nah ini setelah gue keluarin dari air es, gue pakein di atas wajah dan rasanya itu dingin. Oke, terus setelah gue sebarin, ini gue pakai jari sebarin ke seluruh wajah, baru gue blend. Oke, seperti itu yang gue lakukan dan tidak ada bedanya. Oke, gue sebarin, baru kemudian gue bakal blend menggunakan brush. Ini brush murah ya, nanti gue bakalan ngeblend bagian lainnya menggunakan brush yang sama tapi beda, maksudnya jenisnya sama, beda brush gitu ya, supaya tidak mempengaruhi kondisi di atas wajah. Oke, terus bakalan lanjut ke penggunaan dari foundation yang dibakar. Seperti kalian tahu, untuk foundation bakar ini udah lumayan lama, kalau nggak salah dari 2019 dia udah mulai ada, dan honestly gue juga udah pernah nyobain, dan selama ini bahkan pada saat kemarin gue nikahan itu gue menggunakan teknik bakar foundation tersebut. Nah pada saat ini gue bakalan pakai foundation yang sama, yaitu dari Born This Way Too Faced, dan gue pakai kurang lebih 2 pompa. Terus kemudian gue bakar menggunakan palet khusus yang terbuat dari besi, dan untuk dibakar itu tunggu sampai dia ada gelembung-gelembung di foundationnya, dan kemudian didinginkan, diaduk, dipastikan bahwa pada saat digunakan di wajah itu dia udah nyaman, tidak terlalu dingin, karena kalau misalkan nunggu dia dingin dia bakalan langsung ngeset. Dan pastiin dia sudah hangat-hangat kuku baru diaplikasikan ke wajah. Nah pada saat diaplikasikan ke wajah, sama yang gue lakukan adalah gue sebarin dulu menggunakan jari tangan, baru gue blend menggunakan kabuki brush yang sama tapi beda ya, karena gue mempunyai 2 kabuki brush. Gue blend ke seluruh wajah gue. Yang gue notice antara penggunaan dari yang dicelup ke air es dan yang dibakar foundationnya adalah, kalau misalkan dicelup pada saat gua sebarin, terus untuk melihat konsistensinya itu dia malah bikin si foundationnya kayak lebih cair lagi, dan dia kayak langsung melt ke atas wajah gua. Perbedaannya dengan yang dibakar, kalau yang dibakar itu dia bikin si foundation jadi lebih pekat, namun pada saat di blend juga lumayan bisa di blend, tapi perbedaannya adalah dia jadi lebih tebal
Itu teman-teman. Nah, gue pengen kasih lihat ke kalian. Ini tadi gue coba untuk nge-build up khusus di bagian-bagian yang memang memerlukan, seperti bekas jerawat, ada melasma. Ini gue tambahin lagi. Jadi kurang lebih dari 2 pompa itu yang gue pakai, kurang lebih 1,5 pompa. Tadi gue udah swatches. Bagian yang ini adalah yang gue celup ke air es, yang sebelah sini adalah yang gue bakar. Jadi nanti mungkin di akhir dari make up gue bakalan coba langsung yang gue keluarin dari botolnya, terus gue swatches apakah dia ada oksidasi atau ada penaikan atau penurunan dari warna atau pigmentasi di foundationnya. Tapi yang pasti kalau untuk konsistensi, untuk dibakar dia jadi lebih pekat, untuk yang dicelupin ke dalam air es itu dia jadinya lebih glide, lebih halus. Cuman kalau mau ditanya dia antara ngeset cepet mana, kurang lebih kondisinya sama sih, lumayan jadi cepet, intinya cepet ngeset, cepet kering gitu ya teman-teman. Ini tadi gue udah coba build up, sekarang gue mau ngeblend yang gue build up. Oke, dan di proses berikutnya untuk kedua foundation ini gue coba pada saat gue menggunakan contour dan gue pakai dari SK Flawless Concealer yang warnanya latte. Gue sebarin, kalau menurut pendapat gue dua-duanya itu lumayan agak sulit di blend karena memang mungkin dari base makeupnya itu sendiri atau foundationnya kan dia memang udah langsung ngeset, udah langsung kering. Tapi kalau misalkan kalian tanya dia bener-bener kering atau tidak, nih itu dia tidak langsung kering, atau bukan berarti foundation ini ada di kondisi dimana dia ya udah nggak usah di set gitu ya, dan terus dijamin nggak bakalan transfer. Ini tetap transfer, tetap harus di set kalau menurut pendapat gua ya teman-teman. Jadi kondisi di atas wajahnya itu tetap dia terasa liquid khusus untuk foundationnya itu sendiri. Selain itu dia pada saat gua tap juga masih tetap transfer, jadi masih harus di set. Ini setelah gue lengkapin makeupnya pada saat penggunaan dari semua contour, bronzer, blush, apapun itu, powder, nggak ada yang istilahnya kayak aduh jadi susah ngeblend atau apa gitu ya, kecuali pada saat penggunaan si contour cream di atas base makeup, dimana foundationnya itu yang sebelah kiri dibakar, yang sebelah kanan dicelupin ke dalam air es. Itu aja masalahnya. Tapi selain itu pada saat gua menggunakan blush cream segala macam, blush stick juga ya, highlighter stick maksudnya teman-teman, itu semuanya tidak ada gangguan, tetap oke, tidak ada masalah pada saat penggunaan powder apapun itu. Dan ini hasil makeupnya ya teman-teman, seperti ini kalian bisa lihat. Sekarang jam 5 sore, tadi gue bikin video sekitaran jam 3 kalau nggak salah ya, jam 3 ya teman-teman, kurang lebih udah 2 jam ya ini kan full review ya, jadi gue bakalan lihat, cek and recheck lagi kalau dipakai lama bagusan yang bakar atau bagusan yang dicelupin ke dalam air es. Ini sudah maksimal sekali, kurang lebih udah 9 jam gue pakai foundationnya dengan cara yang dibakar dan cara yang dimasukin ke dalam air es. Untuk penggunaan foundation dari Too Faced Born This Way nomor light base atau namanya light base, menurut pendapat gua itu dia lebih cenderung oksidasi lebih gelap yang dibakar dibandingin yang dimasukin ke dalam air es. Satu itu. Yang kedua, untuk konsistensi lebih cair dan lebih enak di blend itu yang dimasukin ke dalam air es. Terus kemudian kalau menurut pendapat gua pribadi, di atas wajah gua dengan semua kekurangan yang ada seperti kalian lihat tadi, banyak sekali melasma, bekas jerawat gitu ya. Ini hasilnya teman-teman, kalau menurut pendapat gua yang dibakar itu dia coveragenya lebih tipis dibandingin yang dimasukin ke dalam air es. Padahal untuk kondisi yang dimasukin ke dalam air es menurut pendapat gua dia lebih cair, lebih ringan. Dan kalau ditanya karena konsistensinya lebih ringan, tapi kedua-duanya ini menurut pendapat gua dia lumayan lebih cepat ngeset
bukan lebih cepat kering ya, beda ya, karena pada saat dia cepat ngeset itu dia masih bisa di blend, tapi kalau cepat kering cenderung dia akan susah di blend. Dan kalau misalkan ditanya lebih cepat mana gitu ya, lebih mudah mana, lebih cepat ngesetnya lebih cepat yang pakai air dingin, tapi pada saat ngeblendnya itu lebih mudah di bagian foundation yang menggunakan air dingin. Terus sudah coverage lebih tinggi juga. Nah kalau misalkan ditanya ya teman-teman, setelah 9 jam menurut pendapat gua, ini kalian bisa lihat bagian kiri wajah gua dengan penggunaan foundation bakar itu dia lebih banyak mengeluarkan minyak dibandingin yang dimasukin ke dalam air es. Oke, final verdict atau final opinion menurut pendapat gue dari awal sampai akhir, dari mulai penggunaan, dari mulai konsistensi, dari mulai oksidasi dan hasil ketahanan di atas kulit wajah gue yang cenderung kering, juga berminyak, kering di bagian perimeter dan berminyak di bagian center wajah. Gue mau lihat dulu. Oke, ini yang gue bisa notice ya, menurut pendapat gue dari awal itu pada saat gue gunakan masih kondisi gua ngeblend, tapi di bagian sebelah sini tuh udah ada yang namanya crack ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya masalah yang biasanya menggunakan base makeup itu nge-crack, itu kalian bisa gue saranin untuk menghindari penggunaan foundation yang dibakar. Tapi tergantung, balik lagi ya teman-teman, tergantung dari kondisi kulit wajah kalian. Tapi khususnya di atas kulit gue, untuk penggunaan foundation yang dibakar itu dia lebih cepat nge-crack. Ada dua kemungkinan. Satu, preparation skinnya ini kurang. Kalau menurut pendapat gue, untuk preparation skin atau penggunaan skincare di atas kulit gue pada saat gue menggunakan foundation bakar itu, gue harus bener-bener apa ya, kayak triple moisture, triple primer. Jadi waktu itu gue sempat gunakan foundation bakar ini pada saat gue event untuk wedding gue sendiri, dan gue make upin gue sendiri pakai foundation bakar. Gue pakai primer dari Bobbi Brown, gue pakai primer dari Lucas Papaw, terus udah gitu kurang lebih ada 3, sama yang terakhir Studio Tropic Glaze Skin Pore Butter. Itu bagus banget, gak ada yang namanya nge-crack. Cuman bedanya adalah hasil akhirnya itu memang lumayan tebal ya teman-teman. Tapi khusus di bagian wajah gua yang hanya menggunakan foundation dicelupin ke air gitu ya, itu dia tidak memerlukan preparation skin yang over atau yang lebih ke maksimal lagi. Ini kondisi preparation skin yang istilahnya tuh sehari-hari gua lakukan, dimana gua ingin dia ringan gitu kan, udah gitu tidak makan waktu dengan preparation skin yang terlalu lama. Oke, kalau misalkan kalian menanyakan jadi yang menang yang mana, yang dimasukin ke dalam air es atau dibakar? Untuk kondisi saat ini dengan preparation skin yang secukupnya aja, dengan preparation skin yang memang tidak maksimal dikhususkan untuk penggunaan make up yang untuk event wedding atau apapun itu gitu ya, bridesmaid, pokoknya apapun yang special occasion, menurut pendapat gua lebih awet yang hanya dimasukin ke dalam air es. Tapi kalau misalkan kalian memang mau menghadiri wedding atau jadi bridesmaid atau jadi keluarga yang orang adiknya atau kakaknya menikah atau saudaranya ada yang menikah, kalau saran gue sih bisa kalian gunakan yang bakar. Tapi balik lagi ke kelebihan yang dari tadi awal gue kasih tahu, bahwa untuk yang dimasukkan ke dalam air es itu lebih ringan, lebih mudah di blend, coveragenya lebih tinggi, oksidasinya tidak terlalu banyak, terus hasilnya di atas kulit wajah berminyak itu tidak terlalu nembus minyak setelah 9 jam lebih. Ini udah 12:30, tadi gue pakai make upnya kurang lebih jam 3-an sore ya teman-teman. Jadi gue bakalan lebih memilih menggunakan foundation yang dicelupin ke dalam air es, karena satu yaitu dia dingin, nyaman, ringan, nggak perlu tebal, coveragenya udah tinggi banget. Dan di video kali ini untuk battle antara air es atau bakar, yang menang adalah air es. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang penasaran kira-kira air es atau dibakar nih, karena banyak banget teknik yang berseliweran akhir-akhir ini. Gue udah sharing ke kalian, mudah-mudahan kalian bisa dapat informasi tambahan dari battle kali ini. So kita bakalan ketemu lagi aja di video-video yang lainnya. Bye bye.